Kamu pernah mengamati lembaran aluminium foil nggak? Salah satu permukaannya selalu mengkilap kan? Dan yang satunya lebih buram. Saat diproduksi, foil diratakan dengan roller, tapi lembarannya sangat tipis dan gampang robek. Nah, biar nggak robek, foil ini perlu dilipat, kemudian dibikin jadi 2 lapisan saat dimasukin ke roller. Akibatnya, sisi yang menghadap ke roller akan mengkilap dan sisi tengahnya lebih buram. Rambut kecil pada ban mobil dan sepeda sebetulnya nggak punya fungsi khusus. Rambut ini muncul saat ban masih diproduksi. Awalnya, karet dicampur dengan karbon hitam, kemudian dimasukin ke cetakan ban. Bahan ini tercampur rata di bawah tekanan udara kuat. Untuk menghasilkan ban yang berkualitas, karetnya harus menutupi seluruh permukaan ban, jadi nggak boleh ada yang terlewat. Tapi, gelembung udara bisa terbentuk di antara cetakan dan karetnya. Agar udaranya bisa keluar, seluruh cetakan diberi lubang kecil. Kemudian, karet akan masuk ke lubang ini. Dan setelah bannya jadi, karet ini menjadi rambut kecil. Produsen nggak ngilangin rambut kecil ini karena cuma akan nambahin waktu dan tenaga mereka. Lagi pula, bannya masih tetap aman digunakan. Kaca mobil dilengkapi dengan bintik hitam kecil dan fungsinya bukan cuma sebagai pemanis desain. Bintik kecil alias frit ini bisa bikin permukaan kacanya lebih kasar sehingga kaca dan rangka mobil bisa merekat lebih kuat. Selain itu, lapisan hitam ini akan menghalangi sinar ultraviolet matahari yang bisa melelehkan perekat di bawah karet di sekitar kaca. Apalagi, karet hitam lebih cepat panas daripada kaca transparan. Jadi, bintik kecil ini bisa menyebarkan suhunya secara merata. Setelah lama terendam di dalam air, jarimu pasti keriput. Bener kan? Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan. Di lapisan pertama ada jaringan subkutan. Kemudian ada dermis. Di lapisan ini terdapat pembuluh darah dan saraf. Lalu ada juga epidermis di lapisan luar yang berfungsi melindungi lapisan lain dan menjaga kelembapan. Epidermis terdiri dari 4 lapisan dan lapisan teratasnya disebut stratum corneum yang bisa kita amati dari luar. Lapisan ini memiliki sel keratin mati yang terus luruh untuk melindungi tubuh dari kondisi lingkungan. Kalau kamu terlalu lama di dalam air, sel kulit mati ini akan menyerap air dan kulitmu membengkak. Karena selnya nempel ke jaringan, muncullah keriput untuk mengganti permukaan lapisan luar yang membesar. Tapi bagian tubuh lain nggak bisa keriput seperti ini, karena jari kita punya lapisan sel keratin paling tebal. Bagian inilah yang paling rentan terpapar kerusakan. Saat kamu nangis, suaramu pasti langsung berubah. Dan cuma dengan ngedengerin suaramu aja, orang lain bisa tahu kalau ada yang nggak beres. Air mata telah mengubah saluran vokalmu, hingga menyebabkan banyak masalah pada suaramu, dan akhirnya kamu akan kesulitan untuk menutup-nutupinya. Rahangmu menjadi tegang, laring ikut terangkat, dan suaramu menjadi lebih tinggi. Pita suaramu membengkak dan nggak bisa berfungsi dengan baik. Sinus juga bengkak dan suaramu menjadi sengau. Cangkang siput kedengaran seperti suara lautan. Enggak lah, itu cuma mitos. Bentuk cangkang bisa memperjelas semua suara di sekitarnya dan kamu bisa lebih mendengarnya karena suara tadi terkonsentrasi di satu tempat. Udara yang masuk ke cangkang terpantul dari permukaan dalamnya, kemudian menghasilkan gema. Efek suaranya tergantung pada bentuk dan ukuran cangkang. Kalau cangkangnya besar, pantulan udaranya akan lebih lama dan nadanya lebih rendah dari suara cangkang kecil. Green screen atau layar hijau biasanya digunakan untuk menciptakan efek visual pada film dan video. Tapi kenapa warnanya harus hijau ya? Penjelasannya sederhana aja kok, karena kulit manusia nggak berwarna hijau. Si pembuat film perlu menggunakan warna yang nggak dipakai di video agar semua bagian yang berwarna hijau bisa ketutup. Warna lain seperti jingga, kuning, atau merah nggak bisa dipakai karena mirip dengan warna kulit kita. Sementara, warna alami kulit dan rambut kita juga bukan hijau atau biru. Jadi, warna inilah yang dipilih. Hijau lebih umum karena lebih mudah dipakai dan lebih terang. Jadi, warna ini nggak memerlukan banyak cahaya dibandingkan dengan layar biru. Saat memakai layar hijau, orang yang harusnya kelihatan di video nggak bisa pakai baju warna hijau. Kalau pakaian mereka tetap hijau, warnanya cuma akan kelihatan transparan. Tapi orang yang nggak akan dimunculkan di video perlu pakai baju hijau. Dan nantinya, kru pasca produksi bisa nempelin gambar mereka dengan objek lain. Nggak melulu hitam, sebagian papan tulis berwarna hijau. Para murid di abad ke-18 terbiasa mencatat di papan kecil, bukan dengan buku seperti di zaman now. Papan ini terbuat dari batu tulis atau kayu dan warnanya sebetulnya hitam.
Kemudian, papan ini juga dipakai oleh para guru di depan kelas dan ukurannya lebih besar, tapi bahannya kurang bagus. Nah, pada tahun 1960-an, produsen mulai membuat jenis papan yang berbeda. Mereka menggunakan pelat baja berlapis cat hijau agar lebih ringan dan kokoh. Papan ini umumnya masih dipakai sampai sekarang dengan mengikuti kemajuan desain. Ada juga yang menyebutnya sebagai papan tulis kapur. Angka 13 sering disebut dengan a baker's dozen atau satu lusin bagi tukang roti. Dan ternyata ada sejarah lucunya loh. Di abad pertengahan, tukang roti di Inggris punya solusi untuk mengatasi masalah jual beli roti. Ukuran roti biasanya nggak sama karena adonannya nggak ngembang secara merata. Apalagi saat itu belum ada alat ukur yang tepat. Orang yang beli banyak roti bisa kecewa kalau ukurannya lebih kecil. Nah, sebagai solusinya, tukang roti akan nambahin roti ke-13 biar pembelinya nggak komplain. AM dan PM pada jam berasal dari huruf Latin. AM merupakan singkatan dari ante-meridium yang artinya sebelum tengah hari. Sedangkan PM singkatan dari post-meridium atau setelah tengah hari. Huruf Latin juga dipakai dalam singkatan satuan massa. LB atau pon berasal dari kata Latin libra pondo. Apa kucingmu suka nyantui di wastafel? Kucing menyukai bathtub dan wastafel karena tempat ini biasanya paling sejuk. Jadi, kalau rumahmu panas atau kucingmu berbulu panjang, si Anabul akan nyari tempat yang lebih nyaman. Kamar mandi juga biasanya paling tenang. Jadi, saat berada di situ, si Anabul akan merasa lebih nyaman. Wastafel juga bisa dijadikan sebagai tempat observasinya. Karena posisinya agak tinggi, kucing bisa mengamati dan mengontrol wilayahnya dari situ. Cincin tunangan dan cincin kawin biasanya dipakai di jari manis. Tradisi ini berasal dari zaman Mesir, Romawi, dan Yunani kuno. Mereka memakainya di jari manis karena percaya di situ ada pembuluh darah yang mengalir langsung ke jantung. Ini melambangkan kalau pemakainya sudah ada yang punya. Awalnya, mereka memakai cincin di tangan kanan karena meyakini tangan kiri sebagai pembawa kesedihan. Tapi, sejumlah negara kemudian menggantinya ke tangan kiri. Dan ternyata, jari manis kita nggak punya pembuluh darah yang mengalir ke jantung, tapi tradisi itu terus berlanjut. Memang selalu begitu. Ada juga penjelasan lain yang lebih simbolis. Coba deh, rapatkan kedua tanganmu dan satukan jemarimu. Lalu, lipat kedua jari tengahmu. Kedua jempol ini melambangkan orang tuamu. Dan kamu bisa misahin keduanya karena ada kalanya kamu akan meninggalkan orang tuamu. Jari telunjuk melambangkan saudaramu. Dan keduanya juga bisa dipisahin karena kamu dan saudaramu akan punya kehidupan masing-masing. Kelingking melambangkan keturunanmu. Jari ini juga bisa dipisahin karena suatu saat anak-anakmu juga akan punya kehidupan sendiri. Dan jari manis melambangkan dirimu dan pasanganmu. Bisa dipisahin nggak? Nggak bisa, karena kamu akan menghabiskan sisa hidupmu bersama pasanganmu. Di banyak negara, gaun pengantin biasanya berwarna putih, tapi tradisi ini ternyata belum begitu lama diterapkan. Sebelum abad ke-19, warna gaun pengantin bisa apa aja, dan umumnya pengantin wanita cuma pakai gaun terbaik mereka. Umumnya mereka nggak milih warna putih karena pada saat itu belum ada air mengalir di rumah-rumah, jadi warna putih dianggap kurang praktis. Warna ini juga diasosiasikan dengan suasana berkabung. Wanita bangsawan biasanya menikah dengan gaun merah. Baru pada tahun 1840, Ratu Victoria menikah dengan gaun putih. Awalnya kalangan bangsawan kurang suka dengan tradisi ini, tapi beberapa tahun kemudian warna putih bisa diterima khalayak karena melambangkan kesucian dan ketulusan.